Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustina akan menjelaskan penelitian kualitatif saya mengenai pola komunikasi pada mahasiswa yang memiliki tipe kepribadian introvert. Studi kasusnya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai macam karakter manusia. Ada yang terbuka seperti mudah bergaul dan senang bercerita. Ada pula yang tertutup yaitu suka menyendiri dan pendiam. Salah satu hal yang dapat membedakan individu satu dan yang lain adalah kepribadian. Friedman dan Skostek mengungkapkan bahwa kepribadian merupakan karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku. Kepribadian inilah yang membuat kita menjadi mudah mengenali orang. Menurut kuliah dalam jurnal Domenica dan Virilia, tipe introvert merupakan individu yang berpusat pada dirinya sendiri, termasuk menentukan perilakunya sendiri. Sebaliknya, orang dengan tipe kepribadian ekstrovert cenderung mengarahkan dirinya pada lingkungan di sekitarnya. Komunikasi merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Segala bentuk interaksi yang terjadi baik di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan bahkan di tempat-tempat ibadah, komunikasi akan terjadi tanpa disadari oleh setiap individu. Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kepribadian sangat berpengaruh terhadap komunikasi seseorang, baik yang memiliki kepribadian ekstrovert, yaitu mudah bergaul dan mampu berkomunikasi dengan baik, ataupun remaja yang memiliki kepribadian introvert, yang sulit bergaul dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan pada hal ini, peneliti ini melakukan pengamatan dan observasi pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang memiliki kepribadian introvert, yang memiliki kepribadian tertutup sehingga menyebabkan mahasiswa tersebut tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat di lingkungan kampusnya. Karena tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mahasiswa ini sering terlihat gugup dan canggung jika harus berkomunikasi dengan orang lain atau lawan bicaranya. Hal tersebut dilakukan agar lebih mudah memahami orang-orang introvert di lingkungan sekitar. Peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Pola Komunikasi pada Mahasiswa yang memiliki tipe kepribadian introvert dengan studi kasus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Rumusan masalah, dari latar belakang dan identifikasi masalah dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu satu, bagaimana bentuk komunikasi verbal dan nonverbal mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert. Yang kedua, bagaimana cara berkomunikasi interpersonal mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert. Tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui permasalahan komunikasi yang dialami mahasiswa berkepribadian introvert. Yang kedua, mengetahui cara dan penanganan yang tepat dalam mengatasi komunikasi mahasiswa introvert. Manfaat penelitiannya, secara manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sebagai suatu bahan referensi yang berkaitan dengan pola komunikasi pada mahasiswa introvert. Yang kedua, manfaat praktisnya, yaitu untuk bagi peneliti, penelitian ini untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kualitatif. Bagi mahasiswa yang ditelitinya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu informasi guna memahami dirinya lebih baik lagi. Landasan teorinya menggunakan konsep psikologi komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan tumbuh kembangnya kepribadian manusia. Menurut pakar psikologi tiga diantaranya yaitu Carl Lewin, Paul Lazarsfeld, dan Carl I. Hoffman menyatakan bahwa komunikasi bukan bagian dari ilmu psikologi, tetapi ilmu yang berdiri sendiri serta mampu masuk ke banyak disiplin ilmu, serta kaitan komunikasi yang tidak bisa ditinggalkan dari psikologi itu. Komunikasi biasanya melibatkan dua belah pihak yang saling berhubungan antara satu dan lainnya. Akan tetapi, tidak semua jenis interaksi dapat diartikan sebagai bentuk hubungan komunikasi. Hal ini karena secara terminologi komunikasi sebagai cabang ilmu sosial, komunikasi yang dimaksud dalam istilah tersebut merupakan tindakan yang dilihat dalam kerangka analisa ilmiah berdasarkan disiplin ilmu komunikasi. Secara paradigmatis, komunikasi mempunyai tujuan tertentu. Ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau media, baik media massa seperti surat kabar, radio, televisi, maupun non-media massa, seperti surat telepon, spanduk poster, dan sebagainya. Berdasarkan teori psikologi komunikasi, asumsi dasar dari penelitian ini adalah bagaimana terbentuknya pola komunikasi yang ada pada kepribadian introvert.
Variabel penelitiannya, variabel penelitian yang kualitatif terdapat variabel yang tidak bisa diaktifasikan. Nilai variabel kualitatif bukan berupa angka tetapi bentuk kategori mutually eksklusif. Berdasarkan judul pola komunikasi pada mahasiswa yang memiliki tipe kepribadian introvert, studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, variabel kualitatif penelitian ini adalah pola komunikasi. Metode penelitian paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivistik. Menurut Creswell dalam Ardianto, penelitian dengan paradigma post-positivistik harus mampu dalam mengembangkan suatu pernyataan yang benar dan relevan. Pernyataan tersebut harus dapat menjelaskan mengenai situasi yang sebenarnya atau dapat mendeskripsikan relasi dari suatu persoalan. Pada dasarnya, paradigma post-positivistik memandang bahwa penelitian merupakan upaya untuk membangun pengetahuan langsung pada sumbernya. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpretasi, mengeksplorasi, atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia. Metode penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Penelitian dengan menggunakan desain studi kasus merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang sangat terperinci, bahkan seringkali bersifat pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dari Budi Santoso mengungkapkan bahwa studi kasus adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh. Berdasarkan makna studi kasus, menurut KBBI dan para pakarnya dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian dengan menganalisis gejala sosial secara mendalam, serta berusaha untuk memahami individu secara lengkap dan menyeluruh. Studi kasus memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Mengumpulkan data secara lengkap, 2. Bersifat rahasia, 3. Terus-menerus, 4. Sistematis dan terencana, 5. Data dapat diperoleh dari berbagai pihak. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa studi kasus adalah suatu teknik yang mempelajari keadaan seseorang secara detail dan mendalam, baik fisik maupun psikisnya. Selanjutnya, dapat meningkatkan perkembangan dan upaya untuk membantu individu sehingga mampu menyesuaikan diri dengan baik di lingkungannya. Untuk metode pengumpulan datanya, ada beberapa metode dalam penelitian studi kasus, yaitu dengan menggunakan instrumen non-tes, pengamatan atau observasi, wawancara, dan angket. Untuk informannya, informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun lembaga yang sifat keadaannya diteliti. Dapat disimpulkan bahwa seseorang informan adalah orang atau benda dan lembaga yang dapat dijadikan sumber informasi terhadap suatu subjek atau objek yang diteliti. Sebagai informasi data penelitian ini, penulis mengambil beberapa orang informan data, orang tua, dan mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Keabsahan data. Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Selanjutnya, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara atau teknik. 1. Triangulasi sumber, yang mana triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Lalu yang terakhir, triangulasi waktu. Waktu itu sering juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Metode analisis data. Surya Brata menjelaskan bahwa setelah data dikumpulkan dengan lengkap,
Tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini, data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab soal-soal yang diajukan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data. Data ini digunakan penelitian ini mencakup satu reduksi data, yaitu menelaah kembali tanda-tanda yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga ditemukan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pertanyaan. Yang kedua adalah display data. Display data merupakan memaparkan dan menyajikan data. Data yang diperoleh di kolasi penelitian kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian singkat atau pengambilan kesimpulan dari kumpulan informasi yang telah disusun. Lalu yang terakhir adalah verifikasi data. Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan dan memberikan kesimpulan dari kebenaran suatu penelitian. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada populasinya. Adapun populasi sasaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang memiliki kepribadian introvert ini berjumlah 2 orang dengan orang tua dan mahasiswa yang memiliki kepribadian introvert yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Kelemahan penelitian. Kelemahan dari penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu pola komunikasi dengan konsep psikologi komunikasi dari teori komunikasi, dan hanya menggunakan satu model kepribadian introvert. Sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.